ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Pemirsa yang semoga senantiasa Allah rahmati, insyaallah pada pertemuan sesi ini kita akan membahas tentang tafsir atau terjemah, lebih singkatnya terjemah dari Al-Quran. Perlu diketahui untuk para pengikut dan para pemirsa sekalian bahwa sesi ini akan menjadi sesi yang cukup panjang. Jadi karena yang dibahas adalah tafsir atau terjemah juz amma, terjemah juz amma. Sebagai pijakan awal, insya Allah kita akan mengambil dua referensi, yaitu yang pertama tafsir Al-Furqan oleh Ahmad Hasan, yang kedua tafsir atau terjemah Depak, insya Allah sebagai pijakan awal. Kemudian setelah itu, setelah kita baca tafsir dari masing-masing Quran terjemah ini, kemudian nanti kita akan membahas secara rinci atau kita akan bahas secara rinci pembahasan setiap lafadznya. Insya Allah tidak akan memberatkan. Kita akan bahas nahwu sorofnya, kemudian balaghah yang terkandung dalam setiap ayat tersebut. Kemudian setelah kita tahu nahwu dan sorof dari satu ayat tersebut, kita pindah ke dalam terjemah letterlek atau terjemah dari hasil ilmu balaghah, ilmu nahwu dan ilmu sorof tersebut. Setelah itu baru kemudian kita mengambil tafsir dari kitab-kitab yang mu'tabar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Qurtubi, kemudian tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian kita juga mengambil dirayah sebagian dari Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Kemudian juga nanti sedikit ngambil dari tafsir kontemporer, bisa dari tafsirnya Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Baik, insyaallah kita mulai dari surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Begitu yang sesuai dalam tafsir atau terjemah Depak. Selanjutnya dalam tafsir Al-Furqan ayat pertama, dari hal apakah mereka bertanya-tanyaan? Kedua, adakah dari hal khabar yang besar? Ketiga, yang mereka berselisihan padanya. Keempat, tidak begitu, tetapi mereka akan ketahui. Kelima, lagi tidak begitu, mereka akan ketahui. Itu dari masing-masing kedua tafsir. Tidak ada banyak perbedaan di dalamnya, cuma mungkin dari bahasanya memang pasti sedikit berbeda karena tafsir ini dicetak pertama kali di tahun 1950-an.
Baik, kita masuk ke dalam pembahasan lafadz dari masing-masing ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun. Ini kalau kita bahas, amma ini terdiri dari dua kata. Yang pertama an sama ma. An kita ketahui bahwa dia itu adalah huruf jar. Ma adalah banyak sebetulnya faedah dari ma ini. Ada ma istifhamiyah, ada ma zaidah, ada ma lil qasam, ada ma juga manahiyah atau manafiyah pun ada. Dan sifatnya ini mubham. Jadi sifatnya ma ini mubham, tidak menunjuk kepada sesuatu tertentu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, amma ini kenapa alif setelah ma dihapus itu sebagai tanda kalau mim di sini atau mim alif ma itu berartikan kalau dia itu istifham dan bukan ma yang lainnya. Jadi kalau kita mau terjemahkan perkata, amma tentang apa sebagai bentuk pertanyaan. Sebagai bentuk pertanyaan. Kemudian yatasaaluna. Yatasaaluna itu berasal dari kata tasa'ala. Tasa'ala diambil dari 3 huruf utama atau 3 huruf akar, yaitu sa'ala. Sa'ala ini memiliki makna bertanya. Yang kedua memiliki makna tolab atau meminta. Sa'ala itu bisa bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Berbeda dengan kata-kata yang semakna. Misalnya kita ambil contoh istafhama. Istafhama pun artinya bertanya, tapi tidak ada unsur meminta di dalamnya. Meminta pemahaman secara bahasa. Kemudian istakhbaro pun sama. Istakhbaro itu meminta kabar, tapi sisi tuntutannya kurang. Jadi sa'ala itu selain dia bentuknya bertanya, dia mempunyai unsur menuntut. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Nanti kita akan bahas siapa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini. Anin naba'il azim. An, kembali lagi kita tahu kalau an itu huruf jar, yaitu tentang maksudnya. An-naba, naba'a itu secara bahasa maksudnya irtafa, tempat yang tinggi atau meninggi. Kenapa bisa begitu? Karena pada urf di zaman itu, ketika orang ingin mengumumkan suatu berita, dia akan naik di tempat yang tinggi, di bukit atau di menara atau di atas bangunan. Kemudian dia akan memberikan kabar. An-naba. An-naba pun berbeda dengan khobar. Al-khobar. Al-khobar itu berita. An-naba juga berita. Tapi an-naba ini lebih berat, lebih besar. Kalau kita cari di Maqayisul Lughah Ibnu Faris, azuma itu menunjukkan kepada sesuatu yang besar, sesuatu yang kokoh. Kita ambil contoh dari kata-kata ain, dhad sama mim itu terbentuk juga kata idham, yaitu artinya apa? Artinya tulang. Kenapa bisa begitu? Karena tulang dalam tubuh kita ini menunjukkan atau mempertahankan posisi tubuh atau mempertahankan tubuh supaya dia tetap besar, tetap berdiri gitu. Saking pentingnya tulang itu. Sebagaimana perkataan Ibnu Faris tadi, al-'idham masdarus syai'il 'azim. Idham itu suatu pusat dari suatu yang kuat. Kalau kita mau terjemahkan secara bahasa, anin naba'il 'azim, tentang berita besar. Nanti kita akan bahas lagi di tafsir tentang apa yang dimaksud dengan berita besar itu. Selanjutnya ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi isim mausul. Dia sebagai sifat daripada an-naba, sifat kedua daripada an-naba. Tadi kita tahu kalau an-naba itu sifat pertamanya adalah al-azim, dia itu berita besar yang agung. Selain itu juga berita besar yang alladzi hum fihi mukhtalifun.
Ternyata berita besar itu tidak mempunyai sifat besar saja, tapi sifat lain daripada berita besar itu adalah alladzi, yang mana berita tersebut hum, mereka itu fihi, di dalamnya mukhtalifuna, orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berselisih. Takdir dari ayat ini sebetulnya adalah alladzi hum mukhtalifuna fihi. Alladzi, yang mana berita tersebut hum, mereka, orang-orang yang nanti akan kita bahas, mukhtalifuna fihi, berselisih paham di dalamnya. Mukhtalifun berasal dari kata ikhtalafa. Ikhtalafa itu berselisih atau tidak sepaham. Berasal dari 3 huruf, yaitu khalafa, yaitu menyelisihi atau mengganti. Khilafah, khalifah itu dari kata yang sama. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, kalla saya'lamun. Kalla ada 2 makna yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalla itu bisa diartikan sekali-kali tidak atau tidak sama sekali, begitu. Yang kedua, kalla itu bisa diartikan sebagai sungguh, sebagai bentuk penekanan. Kalla ini juga sebagai bentuk bantahan atas pikiran mereka. Nanti kita bahas siapa yang disebut dengan yang dimaksud dalam ayat ini, mereka itu. Kalla saya'lamun. Saya'lamun, sa itu istiqbal, harful istiqbal, menunjukkan untuk masa depan. Ya'lamun itu fi'il mudhari dari alima. Kalla saya'lamun, ya'lamun. Yang menarik di sini adalah saya'lamun, berbicara tentang masa depan. Kata Allah, nanti mereka akan tahu. Kita tahu kalau mereka akan tahu itu maksudnya nanti di akhirat mereka akan tahu. Tapi menariknya Allah menggunakan sin, bukan saufa. Pada dasarnya saufa itu menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Akhirat kita anggap jauh. Tapi Allah menggunakan sin sebagai bentuk taukid kalau itu dekat, gitu. Menunjukkan sesuatu yang dekat. Karena ancaman itu akan lebih terasa kalau dia lebih dekat. Dan ini salah satu bentuk ancaman dari Allah. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, atau sekali-kali salah pikiran mereka itu. Saya'lamun, nanti mereka akan tahu. Iya. Kemudian Allah mengulanginya lagi. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian. Kalla saya'lamun sebagaimana yang telah kita jelaskan. Itu dari bentuk masing-masing lafaz. Selanjutnya kita masuk ke dalam tafsir ringkas atau supaya kita mendapatkan pemahaman utuh dari 5 ayat ini. Amma yatasaalun, itu kita pahami tentang apa mereka saling bertanya. Dhamir hum di sini, yatasaalun. Tasaalun itu ada dhamir hum tersembunyi dalamnya. Itu yang dimaksud adalah kafir Quraisy. Kafir Quraisy Mekah. Kemudian anin naba'il azim. Mereka itu bertanya-tanya atau dalam tafsir disebutkan juga maksudnya adalah anin naba'il azim. Apakah tentang berita yang agung itu mereka bertanya-tanya? An-naba'ul azim, para ulama tafsir sedikit berbeda dalam menafsirkannya. Di antara penafsiran para ulama adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Jadi naba'ul azim, berita besar yang agung ini adalah hari kebangkitan atau kebangkitan setelah kematian. Ini adalah pendapat Imam Mufassir Qatadah. Kemudian ada juga yang menafsirkan anin naba'il azim ini sebagai Al-Qur'an. Ada juga yang menafsirkan an-naba'ul azim sebagai an-nubuwah, kenabian Nabi Muhammad SAW. Masing-masing mempunyai hujjah. Kita ambil contohnya
yang memahami bahwasanya An-Nabaul Azim adalah kebangkitan setelah kematian, mereka mengambil dari ayat-ayat selanjutnya, yaitu Inna yaumal fasli kana miqata. Adapun yang mengambil pendapat bahwasanya An-Nabaul Azim di sini adalah Al-Qur'an, maka itu diambil dari surat 38 ayat 67 sampai 68. Qul huwa nabaun azim, yang dimaksud adalah Quran. Begitu. Tentunya kita sebagai pembelajar dari tafsir-tafsir itu tidak mungkin bisa menyalahkan mereka. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tafsiran mereka itu tidak saling bertentangan, sehingga dalam ilmu tafsir kita pahami kalau yang begini ini namanya tafsir tanawwu, ya, tafsir yang bermacam-macam dan tidak saling bertentangan. Begitu. Ayat setelahnya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi belum kita ungkap siapa yang dimaksud dengan hum di sini. Alladzi, yang mana hum mereka, fihi tentang hari akhir itu, tentang Quran dan tentang kenabian Muhammad itu adalah orang-orang yang berselisih pendapat. Begitu. Di antaranya adalah orang-orang yang ingkar terhadap yaumul ba'ts. Ada juga orang-orang yang ragu dengan adanya kenabian Muhammad. Ada juga orang-orang yang beriman dengan kenabian Nabi Muhammad, tapi dia ingkar dengan yaumul ba'ts itu. Seperti kaum kafir Quraisy, dalam hati mereka meyakini kalau ini adalah nabi, tapi mereka mengingkari itu karena kesombongannya. Nah, dari rangkaian 3 ayat ini, hum yang dimaksud dalam ayat ini, kalau kita baca tafsir, adalah kafir Quraisy. Namun kita bisa pahami juga kalau ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kesimpulan dari suatu nas itu dari keumuman lafadznya dan bukan dari sebab turunnya. Begitu. Maka kita pahami kalau misalnya pertentangan atau perselisihan tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perselisihan tentang kebangkitan, hari kebangkitan, dan perselisihan tentang Al-Quran itu, siapapun itu akan terus ada, gitu. Karena hum di sini umum, gitu. Maka tidak cocok kalau kita hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai cerita, gitu. Dan kita batasi kalau yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy saja. Tapi yang harus kita pahami kalau ayat-ayat ini itu tidak terbatas pada kafir Quraisy, tapi umum kepada seluruh orang-orang yang berselisih di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tak kira suara Zat tadi lah tadi. Iya, Ustaz. Iya, fadhal Ustaz. Iya. Kita ambil kesimpulan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwasanya semua orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts, mengingkari kenabian Muhammad dan mengingkari ghaib, alam ghaib yang Allah cantumkan dalam firman dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua termasuk dalam yang dibantah oleh Allah, kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Jadi walaupun dari zaman dahulu, sejak kafir Quraisy, kemudian setelahnya orang-orang munafik di Madinah, kemudian setelahnya itu dari para murtadin di zaman para sahabat, kemudian setelah itu di zaman Umayyah dan Abbasiyah, dan sampai pada zaman sekarang Orientalis dan para penghina Islam, semuanya termasuk dalam orang-orang yang berselisih paham tentang yaumul ba'tsi dan kenabian Nabi Muhammad dan Al-Quran. Itu dibantah sama Allah, kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Kalla, tidak sekali-kali benar apa yang mereka pikirkan itu, nanti mereka akan tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kalla sayalamun, Allah membantah sekali lagi, kemudian tidak sama sekali atau sungguh mereka akan mengetahui. Sungguh luar biasa bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah Allah membantah kalau perkiraan dan pemikiran mereka itu salah, kemudian Allah akan membahas atau memberikan bukti-bukti
itu insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya ketika Allah menjelaskan tentang penciptaannya dalam bumi dan seisinya bahkan di atasnya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak hanya kemudian kita dengarkan, tapi kemudian kita bisa mengamalkannya, kemudian kita bisa menyebarkan kepada yang lainnya. Cukup demikian, saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون